Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Hadid bagian kedua ya. Al-Hadid, besi ya. Jadi besi itu tujuannya untuk apa, Ki? Tujuan Allah menurunkan besi untuk apa? Satu, peralatan, perkakas. Yang kedua, yang paling inti apa? Yang kedua adalah menjaga agamanya. Jadi Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan mizan. Mizan itu timbangan, semacam hukum alam lah. Lalu untuk menjaga itu Allah turunkan besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Baru yang kedua, wa manafi'un linnas. Tujuan utama Allah turunkan besi itu untuk menjaga keseimbangan, baik itu agama sebagai kompas keseimbangan yang paling utama, dan yang kedua mizan tentang hukum alam ini, keteraturan. Nah, bagi para pelanggar, Allah sediakan besi. Itu yang pertama. Yang baru tujuan kedua, wa manafi'un linnas. Baru tuh untuk kemanfaatan manusia, perkakas, wawadahan ya, kemudian apa tuh peralatan-peralatan itu baru semua dari besi, baik yang terbang atau yang berjalan atau yang dipakai atau yang sebagainya, semua itu besi. Tidak bisa manusia lepas dari besi. Tetapi itu tujuan kedua, wa manafi'un linnas. Tujuan utama adalah wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, untuk menegakkan keadilan. Besi itu tujuan utamanya adalah untuk menegakkan, artinya apa? Menjaga nilai-nilai agama dan nilai-nilai keseimbangan, sunatullah gitu. Karena kata hadid itu disebutkan setelah Allah menyebutkan Alkitab wal mizan, Al-Quran dan mizan dan timbangan. Lalu Allah turunkan besi sebagai pengamannya. Maka dalam tafsir disebutkan bahwa iqamatuddin mabniun ala amrain, bahwa menegakkan agama itu dibangun di atas dua perkara, dua pondasi. Yang pertama adalah al-irsyad wal bayan, yaitu menjelaskan agama, iqamatul hujjah, menyampaikan. Yang kedua adalah itu al-hadid, yaitu jihad fisabilillah sebagai instrumen penjaga dan pengamannya, supaya iqamatul hujjahnya itu terjaga dan aman, tidak ada yang mengganggu gitu. Dan Rasulullah SAW juga begitu dakwahnya. Beliau berdakwah semaksimal mungkin, beliau menyampaikan sejelas-jelasnya dan disampaikan seluruhnya tanpa ada rasa takut ataupun gentar, tanpa ada rasa yang menghambat begitu. Dan diturunkan juga syariat pelindungnya, itu jihad. Maka kalau kita rangkum metode dakwah Nabi itu adalah iqamatul hujjah, menegakkan ilmunya dulu, baru setelah itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi agama akan tegak apabila ada dakwah dan ada jihad. Kalau dakwah tidak dilindungi oleh jihad, dia akan dihinakan dan dikalahkan. Kalau jihad tanpa dakwah itu kesalahan fatal. Itu adalah jihad yang serampangan, jihad yang keliru, yang salah. Dan
itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim melakukan ibadah jihad itu, padahal iqamatul hujahnya itu belum dilakukan ya. Maka yang namanya manusia juga ada yang namanya ummatul dakwah, ada ummatul jihad. Ummatul dakwah itu adalah disampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian ada ummatul jihad manakala ada pihak-pihak yang membangkang, tidak mau menerima dakwah ini, kemudian mereka bahkan memusuhi dan merongrong, bahkan ingin mengalahkan. Maka Rasulullah SAW berhadapan dengan orang Quraisy di Badar, Rasul berhadapan dengan orang kafir Quraisy di Uhud, berhadapan dengan koalisi pasukan musuh di Ahzab. Tercatat peperangan Rasul SAW itu ada 36 peperangan. Sebagiannya beliau ikuti, sebagiannya tidak diikuti. Ini menunjukkan, bahkan sampai ada kitab judulnya Al-Maghazi, yaitu peperangan-peperangan Rasul SAW, dari kata ghazwah, peperangan-peperangan Rasul SAW. Itu artinya mustahil bicara tentang iqamatuddin, mustahil berbicara tentang kejayaan agama kalau dia tidak ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah dakwah. Rasul 23 tahun berdakwah, namun di sela-sela dakwah itu ada ancaman yang merongrong kehidupan dakwah itu sendiri, bahkan ingin membunuh, ingin menghancurkan, memberangus orang-orang yang ada di dakwah itu. Sampai akhirnya Allah turunkan syariat jihad. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang dizolimi. Nah ini. Jadi syarat jihad dalam Islam itu manakala sudah dizolimi. Udzina lil ladzina yuqatalun. Telah diizinkan bagi orang-orang yang dizolimi, diperangi. Untuk melawan, untuk merespon bi annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Jadi jihad itu adalah perintah manakala penyampaian kebenaran sudah dizolimi sedemikian rupa, sudah dihalangi sedemikian rupa, sudah diperangi dan ingin dibunuh para pembawa risalah itu, maka Allah izinkan bi annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Tidak seperti anggapan orang-orang orientalis atau orang barat bahwa Islam itu tersebar lewat pedang. Itu salah. Islam itu tersebar lewat dakwah. Namun ketika dakwah ini disampaikan, ada orang yang memusuhi, ada orang yang ingin membunuh, ada orang yang ingin menghancurkan. Maka disitulah Allah Ta'ala mengizinkan para rasul dan pengikutnya untuk melawan kezaliman itu dan lain sebagainya. Itu makna dari hikmah dari Allah menurunkan besi, yaitu untuk menjaga agama, menjaga dakwah dan menjaga keseimbangan. Namun kita mundur lagi ke tema sebelumnya, ada yang belum terbahas, itu kan tema akhir sebenarnya. Ya, ini tentang faidah dari surat Al-Hadid yang tidak salah ketiga ya, atau berapa, dicatat aja lah itu berapa faedahnya, karena banyak faedahnya. Kalau nggak dicatat nggak tahu urutannya. Yang dicatat aja nggak tahu, apalagi yang tidak dicatat gitu ya. Adalah imtinanullah 'alal mu'minin bi'ita'ihim nuran yas'a amamahum wa an aymanihim. Bahwa orang yang beriman akan Allah berikan cahaya yas'a baina aydihim, yang menuntun jalan hidup mereka. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, mereka akan dituntun oleh cahaya dalam hidupnya. Jadi orang beriman itu tidak ada istilah gelap. Indonesia gelap, ya bagi orang nggak punya iman. Kalau bagi orang punya iman nggak ada itu. Tapi saya yakin maksudnya itu bukan gelap dalam arti kata tersesat, bukan. Itu gelap itu maksudnya mungkin nggak menentu ya. Ekonomi nggak menentu ya, nggak jelas mungkin. Saya yakin masuk gelapnya itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah gelap dalam menghadapi kehidupan, itu bukan ciri khas orang beriman. Orang beriman yas'a baina aydihim, ada cahaya, nurun, ada cahaya yas'a baina aydihim yang menuntun hidup mereka. Jadi kalau kita hidup merasa tidak terarahkan atau merasa hidup tidak punya cahaya yang menuntun, tidak punya kompas yang mengarahkan kita,
berarti ada PR, kita harus membenahi keimanan kita. Orang beriman Allah kasih imtinan. Imtinan itu anugerah. Orang beriman Allah kasih anugerah berupa cahaya yang menuntun kehidupan mereka. Imtinan. Imtihan itu ujian. Jadi kan pemberian Allah itu ada 3 ya. Ada imtinan, ada imtihan, ada satu lagi apa? Istidraj. Nah, tadi saya pinjam istilahnya imtinan karena bentuknya karunia gitu. Jadi pemberian Allah itu dapat berupa 3 hal, imtinan, imtihan, istidraj. Imtinan itu karunia berupa kebaikan Allah kepada dia. Yang kedua itu imtihan, ujian. Jadi bisa jadi Allah memberi kita itu bukan karena Allah melimpahkan rezeki itu, tapi itu ujian. Jangan-jangan kita ini lulus atau tidak gitu. Imtihan. Yang ketiga adalah istidraj. Istidraj ini penangguhan. Jadi Allah beri dia banyak hal, tetapi untuk sebuah hukuman yang menunggu di ujungnya. Jadi petaka atau musibah yang berbalut karunia. Petaka atau musibah atau kehancuran, kebinasaan, tapi dibungkus dengan nikmat karunia. Itu yang paling bahaya. Istidraj namanya. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak tentang hal istidraj itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj dia sampai dia tidak sadar. Ada ayat lain berbicara, Allah SWT berfirman, ketika orang-orang melupakan Allah, melupakan ajaran agama, tidak sholat, tidak beribadah lainnya, tidak zakat, tidak sedekah, tidak puasa, tapi hidupnya tuh mewah, makmur-makmur aja gitu. Enggak menjalankan kewajiban agama tapi hidupnya makmur. Melalaikan sholat, menunda sholat, lalai sholat tapi hidupnya tuh makmur, rezekinya tuh lancar gitu. Itu istidraj. Sehat padahal dia adalah ahli maksiat. Kemudian berkuasa padahal dia adalah ahli maksiat. Itu istidraj. Kata Nabi SAW, idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang sering maksiat tapi rezekinya banyak, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj bahasa kita menyungkun. Allah nyungkun kepada orang yang tadi membangkang, melanggar dan menjauhi agamanya. Al-Quran berbicara, dan orang-orang yang ketika meninggalkan ajaran Allah, falamma nasu ma dzukiru, lupa dengan ajaran Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah bukakan pintu-pintu dunia itu. Ketika orang lupa agama, orang cuek dengan agama, teu salat, teu zakat, teu puasa, tapi beunghar wae, kemudian makmur wae. Nah, di situ Rasulullah SAW bersabda bahwa itu adalah istidraj. Sesuai dengan bunyi ayat, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Pada saat orang nasu itu nasia, lupa. Nasu itu bentuk jamak dari nasia. Ketika orang lupa dengan Allah, lupa dengan ajaran Allah, lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka itu pintu-pintu langit itu biar ngocor rezeki. Hatta idza farihu bima utu, saat dia bersenang-senang dengan hal itu, akhadnahum baghtatan, kami ambil seketika. Fa idahum mublisun, sehingga dia tidak sempat menyelamatkan diri. Baik dengan musibah, ayat itu, baik dengan sakit, baik dengan musibah, baik dengan kecelakaan, baik dengan kebangkrutan, baik dengan kehancuran. Itu balasan istidraj. Jadi Allah ngasih kelonggaran, Allah ngasih banyak karunia, tetapi sebenarnya di belakang itu adalah musibah. Itu yang paling kita khawatirkan. Saat kita bersenang-senang, malah Allah ambil sekaligus. Ngambil dari kita keluarga kita, ngambil dari kita kesehatan kita, ngambil dari kita kekayaan kita. Itu yang paling kita khawatirkan. Itu adalah istidraj. Nah, tadi bahasa imtinan saya pinjam itu. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan imtinan, karunia, berupa apa? Ada cahaya menuntun hidupnya. Maka orang beriman mah tidak akan tersesat apapun kondisi, mau miskin mau kaya, orang beriman tuh nggak akan nyasab. Mau nyasab.
Orang beriman kalau dia diuji dengan kesulitan dan ketiadaan, kekurangan, akan bersabar. Dan kalau dia diuji dengan kekayaan, dia akan bersyukur. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kurang iman, coba. Ketika ditanya, Mbak, kenapa bisa terjerumus ke dunia hitam ini? Ekonomi. Bukan ekonomi, itu iman kurang gitu. Dan kalau ekonomi imannya ada mah tidak mesti jual diri. Jual sangu koneng bisa. Jual bala-bala bisa. Ngider juga bisa. Mau hui, mau sampo. Tapi kalau alasannya adalah ekonomi itu bagi orang yang imannya kurang. Saya tidak bilang tidak ada iman. Imannya kurang. Akhirnya dia menjual diri demi melangsungkan hidupnya. Orang kaya pengen kaya nih. Kalau dia orang beriman, nggak mungkin korupsi. Orang kaya pengen nambah kekayaan. Kalau orangnya punya iman, nggak akan korupsi. Mending dia bisnis, mending dia investasi, mending dia beli aset, mending dia main saham atau apalah yang syariah gitu. Tapi kalau orang kaya kurang iman, ingin lebih kaya, ngegarong korupsi. Orang miskin ketika dia tidak punya tetapi punya iman, dia jaga kehormatan, tidak mungkin sama. Tapi kalau orang miskin tidak punya keimanan atau kurang imannya, nodong, maling, ngegarong, ngebangsat. Jadi orang miskin yang kurang iman, nodong. Orang kaya yang kurang iman, korupsi. Pejabat yang kurang iman, nyikut babaturan akan itu diteluh babaturan nanti, nauzubillah. Bukan tidak beriman, kurang imannya. Kalau mengatakan tidak beriman itu kita nuduhnya dia kafir. Tapi kalau kurang iman, orang miskin kurang iman, nodong atau jual diri. Orang kaya kurang iman, korupsi ataupun kolusi dan nepotisme. Pejabat kurang iman akan sikut sana sikut ini, ABS asal bapak senang. Jadi yang menjadi masalah kita semua itu iman. Bukan kurang Islam. Bukan kurang Islam, iman yang kurang. Islam mah sudah beres kan, syahadat udah beres. Syahadat udah, sholat juga dilakukan, ya kan, zakat sudah, puasa sudah, iman yang kurang. Makanya Rasul senantiasa kaitkan segala hal itu dengan keimanan. Ada hadis, tidak mungkin orang itu berzina dalam keadaan beriman. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman melakukan zina saat dia beriman. Tidak mungkin juga maling. Tidak mungkin juga membunuh atau memukul. Dia bukan orang beriman dalam arti kata imannya sedang anjlok, sedang turun. Itu maksud hadis Nabi, tidak mungkin orang beriman berzina. Itu artinya bahwa orang yang berzina itu adalah orang yang imannya sedang anjlok. Begitu juga mencuri. Enggak mungkin orang beriman mencuri, enggak mungkin. Bukan berarti yang mencuri kafir, bukan. Tetapi orang mencuri itu imannya sedang jeblok. Maka segala sesuatu itu terhubung dengan iman. Kalau ada orang malas ke masjid, itu yang masalah itu sebenarnya bukan kesempatan, bukan cuaca, bukan kondisi, bukan juga fisik, bukan. Yang masalah itu adalah kebetulan saat itu imannya sedang rada mudun itu teh gitu. Sedang mudun imannya. Dan kalau imannya sedang manteng itu apapun hambatannya dia tempuh terus jalanin. Ada seorang guru besar hadis di sebuah kampus besar, kampus Islam internasional ya, cerita kepada jamaahnya gitu. Saya pernah melihat ketika qiyamul lail, tahajud di Masjid Nabawi. Ini profesor hadis yang bicara nih. Saya pernah ikut tahajud di Masjid Nabawi jam 2 malam. Di depan saya itu ada kakek-kakek pakai tongkat ini karena tidak kuat kakinya, ya. Putus satu kakinya itu,
orang berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi tahajud tarawehnya itu tengah malam kuat sampai akhir. Sementara ini yang mencerita ini profesor hadis ini, saya sendiri sudah kelelahan dan kepayahan, inginnya sudah mau pulang udah. Tapi melihat si kakek ini semangatnya tambah lagi. Kemudian setelah bubar begitu, dia tanya si kakek itu, "Kek, apa rahasia kakek bisa kuat ibadah seperti ini?" Dengan mencari orang yang menerjemahkan, coba tanyakan kenapa kakek kuat sekali seperti itu. Alasannya Pak, saya ini mumpung di Masjid Nabawi, pahalanya banyak, besar, keridhaan Allah juga banyak di sini. Ini juga Masjid Rasulullah SAW. Jadi saya kalau tidak lakukan ini, lebar dan rugi saya. Imannya berbicara. Maka Syekh ini yang melihat si kakek itu juga merasa terenyuh hatinya itu, merasa tertampar gitu, merasa digaplok sama jawaban si kakek itu. Kakek kemudian kekurangan, pakai tongkat, tahajud sampai akhir. Saya pemuja jaga ringkas, masih muda, masih ngorak begini, tidak kuat ikut tahajud selama itu. Nah berarti yang bicara itu bukan masalah kakinya kurang satu atau kakinya lengkap, tapi apa yang bicara di situ? Imannya. Kalau iman sudah ngejos begitu, iman sedang naik, waduh, jangankan taraweh, ya, nambah di taraweh 11 di 23 juga kuat. Kalau lagi naik, tapi kalau lagi kurang 11 gak seberat. Jadi masalah kita itu adalah masalah naik turunnya iman. Ada yang naik turun imannya itu lambat, turunnya itu lambat gitu, jadi manteng terus. Gitu. Kadang-kadang lambat ya wajar lah. Nuntut ilmu tuh kenceng semangatnya, sesekali tidak hadir ya sekali-kali mah nggak apa-apalah. Namanya juga turun naik iman gitu. Tapi kalau turunnya itu ngejeblok begitu, sehingga meninggalkan kegiatan wajib atau pentingnya itu, ya itu berarti perlu diperiksa getar imannya itu, ya, getar. Jadi sekali lagi yang membuat kita semangat ibadah itu tidak ada lain lagi kecuali keimanan. Maka yang perlu kita jaga, yang kita bereskan itu adalah masalah keimanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang beriman apa? Yas'a nuruhum baina aydihim, dan orang-orang beriman baik laki-laki atau perempuan di hadapan mereka itu ada cahaya yang membimbing, yang menjadi kompas, yang menjadi navigasi kehidupan dia. Iman yang menunjukkan dia, yang membimbing dia. Itu bagi orang yang beriman. Selain itu, apa kata Allah Ta'ala, selain diberi cahaya yang memandu hidupnya, Allah juga janjikan yang lain. Busyrakumul yaum, bergembiralah kalian wahai orang beriman. Yang tadi dapat cahaya itu ya, satu dapat cahaya yang menuntun kehidupannya, yang kedua adalah diberikan kabar gembira. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar, diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata itu apabila kita sudah ada di surga, itu keimanan yang nyata. Kalau belum di surga, ya kita masih berjibaku, berjuang ya sekuat tenaga untuk selamat dari dunia ini. Gimana Pak Akbar? Mirip dengan ini kan hadis satu rohol gitu ya. Mungkin juga habis hasil kerja, Rasul mengajak kepada sahabatnya, marilah kita bersenang-senang. Ya mendekati itulah. Mendekat ya. Jadi ketika Rasul dengan sahabatnya itu capek dari perjalanan, itu kata beliau, ya Bilal, arihna bisolat, wahai Bilal, hibur kami dengan solat. Jadi solat itu bagi Nabi itu hiburan, pelesir. Ayo orang kan solatnya si beban. Aduh, geus lohor deui wae. Baru juga kita nonton YouTube order asar deui wae. Baru nonton bola kamari misalnya jam 7. Der teh Isya 7:15 kan. Tapi untung menang Persib lah. Persib lah. Persib ngelawan Bayangkara. Ngelawan tim Bayangkara milik Polri ya, polisi ya. Bayangkara itu polisi ya?
2-0. Tergantung TV-nya sih. Kalau TV-nya itu beda channel, beda dari sini. Gitu. Jadi kayak dulu pemilu itu berapa quick count-nya? Yang di TV Indo menang, TV Indo mah kalah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kamar itu yang menang. Jam 7 ada dar Persib 7:04 adzan. Nah, di situlah diuji keimanan kita. Antara ngikuti. Nah, Rasulullah SAW menjadikan sholat itu hiburan. Ketika balik capek dari perjalanan, dia suruh Bilal azan, hibur kami dengan sholat. Arihna bis sholat. Jadi sholat itu hiburan, sholat itu refreshing, sholat itu pelarian dari segala macam masalah kita. Berarti sholat ada apa tuh? Sholat wajib berarti ya? Sholat wajib, azan sholat wajib. Arihna bis sholat. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang terdahulu kalau dengar sholat itu seperti ini saatnya hiburan gitu. Saatnya kita dihibur oleh Allah, diberikan namanya kesenangan gitu. Nah, kesenangan orang beriman itu di sholat mereka. Belum bisa. Jujur aja kita belum bisa. Kita masih menganggap sholat itu kewajiban yang tanda petik ya memberatkan gitu. Kasar-kasar mun bisa mah sholatnya sekali we lah subuh gitu. Tapi kan itu kita sebagai muslim berkewajiban setelah syahadat wajibnya sholat kan. Gitu. Mau tidak mau, kalau kita mau Islam ya terima sholatnya. Kalau nggak mau terima sholat ya keluar dari Islam kan gitu. Maka kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara kita orang beriman dengan mereka orang kafir tarkus shalah, meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Nggak usah disolatin kalau orang nggak sholat, dia telah kafir. Ya kalau mati, hirup kene sholat kan nanti ngabret gitu, lagi tidur Allahu Akbar. Ada tuh di YouTube kan yang orang lagi tidur dijailin sama kawannya, disolatin sampai pas dia bangun itu was lompatan gitu kan. Dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gitu, istighfar karena dia merasa sudah mati gitu. Jadi jangan bercanda berlebihan. Orang tidur di sholat jenazahin. Kalau ditalkin masih mending. La ilaha illallah masih mending. Ini disolatin. Ada orang tidur sini disolatin di kutiluan teh. Ngarenjak pas sudah disangka sudah mati kan begitu. Itu heureuy yang berlebihan ya. Heureuy yang berlebihan. Nah, jadi kita belum sampai ke taraf sholat itu sebagai hiburan, tetapi masih sebagai beban. Supaya bisa terhibur itu barangkali salah satu syarat itu sholat kita harus khusyuk. Harus khusyuk, betul. Dan khusyuk itu yang paling membantu untuk khusyuk itu paham bacaan sholat. Orang sholat di orok sampai ayeuna teu paham bacaan sholat. Ya, yang paham, yang tidak. Seperti bacaan iftitah aja iftitah. Allahumma ba'in baini wa baina khataika ba'da bil masyriqi wal maghrib. Paham tidak? Enggak. Nah itu. Jadi faktor yang membuat kita terbantu untuk khusyuk itu susah, sulit. Bahkan Ustaz dari Hidayat itu ada dalam sebuah video atau apa gitu ya, sangat wanti-wanti dan sangat keras kepada orang yang sholat tapi tidak paham bacaannya. Artinya mah paham bacaan sholat itu wajib gitu loh sebenarnya, tapi karena kita ya sudah lanjut usia, sudah ngajinya seminggu sekali atau jarang juga mengartikan sholat, akhirnya sholatnya penting mah kewajiban lah gitu. Tapi kalau kita mau mengusahakan sholat khusyuk ya memang harus paham artinya gitu. Logikanya gini, gimana kita mau khusyuk bacaan aja yang kita baca nggak ngerti, gimana mau khusyuk? Paling yang kita paham tuh asyhadu an la ilaha illallah sama yang Allahumma sholli ala Muhammadnya kan, tapi yang lain-lainnya coba naon artina kama yunaqas saubul abyadu minad danas, setengah artinya tidak paham gitu. Kenapa tidak paham? Kenapa tidak ngerti? Tidak belajar. Udah belajar tetapi
tidak paham atau lali. Gitu. Sudah melali nggak paham, belajarnya juga belang bentong, ya udah wes. Itu paket lengkap itu udah. Paket lengkap. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda begini, aku mencintai dunia karena 3 hal. Aku dibuat cinta ke dunia atau aku mencintai dunia karena 3 hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, karena istriku, wanita gitu loh. Maksudnya mencintai wanita itu mencintai istri gitu. Aku mencintai dari dunia itu yang pertama adalah karena istri-istriku, nisa. Yang kedua karena ada minyak wangi atau parfum. Kata beliau, hubbiba ilayya minad dunya salas. Aku mencintai dunia karena 3 hal. Yang pertama karena istri-istriku. Yang kedua karena minyak wangi. Yang ketiga waju'ilat qurratu ain li fi shalah. Dan dijadikan hiburanku qurratu ainin li fi shalah, salat. Jadi kalau kita simpulkan Rasul mencintai dunia itu karena 3 hal. Salat, istri, minyak wangi. Dalam Asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laula shalah ma ahbabtul baqa." Kalau bukan karena salat, kata Umar, aku tidak betah di dunia ini. Coba. Kalau bukan karena salat, aku tidak betah di dunia. Nah, kita kan belum nyampe ke taraf itu. Bahkan menganggap sholat itu mungkin beban berat ya. Mungkin menganggap sholat itu sebuah, sampai mohon maaf, ada orang yang datang kepada saya mengadukan pasangannya itu sudah hampir 40 tahun menikah belum mau sholat. Yang ngadunya perempuan. Ya berarti yang belum sholatnya suaminya. Piye tuh Mas? Saya iki ora paham. Gitu. Sholat. Kenapa nggak disuruh sholat? Sudah. Terus kenapa nggak minta berpisah? Orangnya baik banget. Ngasih uang jajannya gede Mas. Ngasih gajinya gede, ngasih bonusnya gede. Pokoknya kebaikan sebagai dia seorang suami itu nggak ada kurang, nggak ada cacatnya. Baik banget, dermawan banget. Bahkan sama keluarga dari wanita itu, istrinya itu, wah semua. Kurangnya cuma 1, nggak mau sholat. Ditanya kenapa nggak mau sholat? Karena dia mengatakan bahwa kebaikan itu bisa didapat dari selain sholat. Anggapan itu yang membuat orang jadi syubhat, akhirnya meninggalkan sholat. Yang penting kebaikan universal aja gitu. Nah, maka hati-hati dengan syubhat pikiran, hati-hati dengan jebakan pikiran itu. Dia meyakini bahwa orang itu bisa selamat dengan kebaikan selain sholat, dengan sedekah, dengan segala macam. Itu berbahaya. Saya katakan bahwa kalau dia muslim, maka kewajibannya yang kedua setelah dia syahadat adalah sholat. Mau tidak mau harus sholat. Gimana caranya kita pun harus sholat. Karena sedekah-sedekah yang banyak itu kepada istrinya tadi, kepada keluarganya tadi, tidak diterima Allah kecuali melakukan sholatnya, kan gitu. Sebagai modal utama itu sholat, modal utama banget. Jadi sayang. Satu, yang kedua kan orang tidak sholat itu kan melanggar hukum Islam, melanggar rukun. Konsekuensi orang yang melanggar rukun Islam berarti dia keluar dari rukun itu. Kalau Islam itu 5 rukun, maka orang yang keluar dari 5 rukun itu berarti kafir. Islam tapi tidak mau puasa. Tidak mau puasa kenapa? Tidak nggak wajib puasa mah. Bukan karena apa? Bukan karena tidak kuat ya, bukan karena malas. Kenapa nggak sholat? Malas. Masih ada alasan, malas. Bukan dimaafkan, masih dinamai muslim lah kalau karena malas itu. Tapi kalau dia sudah mengatakan,
apa sholat itu tidak wajib misalkan, atau masih bisa dengan kewajiban lain daripada sholat. Nah itu dia telah mengingkari hukum itu sendiri. Nah itu apa poin pertama dari surat poin kelima, poin ketiga poin ketiga dari 5 poin nanti akan kita bahas. Yang sebelumnya sudah 2, ini poin ketiganya, bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan bimbingan cahaya yang menuntun kehidupan mereka. Berikutnya adalah ayat yang ke-16. Ada waktu masih ada waktu? Berapa lagi, Mas? Mohon maaf. 10 menit lagi ya. Ayat 16 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah menyindir orang-orang yang hatinya belum tunduk atau keras atau tidak ada khusyuk-khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya ada orang beriman yang imannya tuh garing gitu. Ada orang beriman tapi belum pernah merasakan khusyuknya keimanan. Makanya Allah sindir, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah sampai kepada mereka waktu agar hati mereka itu menjadi hati yang khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang beriman yang kategori imannya itu garing. Hatinya itu kering. Iman sih iman, tapi kering hatinya gitu. Tidak punya Tidak punya keindahan dalam beragama, dalam keimanannya itu, garing, kering. Iblis itu dilaknat dan dikutuk bukan karena kurang iman, bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang makrifat. Dia makrifat sama Allah itu. Dia bahkan berbicara dengan Allah. Bahkan dia orang yang paling tahu dengan Allah. Apa yang menyebabkan dia dikutuk dan dilaknat? Tidak punya adab. Ilmunya banyak, bahkan ke Allah juga paling iman, paling tahu lah, bukan paling tahu kita katakan. Paling mengenal Allah iblis itu. Karena sudah ngobrol dengan Allah kan begitu. Apa yang membuat dia celaka dan dikutuk? Su'ul adab. Su'ul adab. Buruknya adab. Kepada apa? Kepada Allah. Kapan itu? Ketika disuruh sujud menghormati Adam, dia tidak mau. Sujud ke Adam. Sujud ke Adam. Ila iblis kan. Jadi kenapa iblis itu imannya garing? Kenapa iblis itu dikutuk? Kenapa iblis itu disediakan neraka jahanam? Padahal dia orang atau makhluk yang paling mengenal Allah, paling berilmu, bahkan pernah berbicara langsung dengan Allah. Tahu dunia persilatan sejak awal ini manusia diciptakan, ada malaikat, ada dia, ada Allah. Tahu dia. Masalah utama iblis itu adalah selain sombong, su'ul adab. Tidak memiliki adab kepada Allah. Disuruh tena lengteng kelahan teh. Sujud kamu, ya Allah tuh maknya we anu tinu taneuh kada disujud ku abdi. Anu kaduana tidak patut atuh yang makhluk dari api sujud ke yang dari tanah. Sampai terakhirnya sombong itu. Karena su'ul adab berujung pada sombong. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Nah, itulah yang membuat iblis itu terpental dari surga, dikutuk sampai hari kiamat, dan akan dihukum, dibakar di neraka. Sebabnya bukan karena tidak mengenal Allah, bukan karena tidak iman kepada Allah,
bukan tidak berilmu, bahkan dia sangat berilmu, tapi tidak punya adab sama Allah dan juga takaburnya dia pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ingatkan di sini, alam yakni, tidakkah sudah sampai waktu bagi orang beriman untuk hati mereka itu jadi khusyuk gitu. Berarti ada iman-iman yang tidak khusyuk. Ada orang-orang beriman yang tidak memiliki kekhusyuan di hati. Artinya apa? Hatinya itu keras. Kata Allah, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka orang-orang yang hatinya keras. Iman ada tapi keras hati. Tidak punya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah menarik, Pak. Namanya itu ada seorang begal. Begalnya itu super begal, Ki. Jadi lamun aya begal di begal, ieu jelema ieu. Sok ngabegal-begal ini teh. Jadi lamun aya kalau ada komplotan penjahat, tah nu nyegat ngabegal kelompok penjahat teh tah orang ini nih. Jadi jeger lah. Begalna begal. Namina teh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Arif Billah Fudail bin Iyad, atau sering disebut dengan Qadi Iyad. Namanya Al-Imam Fudail bin Iyad, atau disebut Qadi Iyad. Mang Iyad we lah bahasa orang gampang, Mang Iyad. Sanes Iyad. Pakai dod Iyad. Ini orang paling ditakuti bahkan oleh para begal, dia itu begalnya. Jadi mun aya nu ngabegal, dibegal deui ku manehna tah eta. Paham lah pokoknya. Tidak ada yang berani. Suatu hari dia ngabegal sekawanan kapilah dagang. Kemudian dirampas hartanya, dibareungkeutan jelema. Mang Iyad ieu teh disebut imam setelah dia taubat. Saya nyebut imam itu karena sudah taubat kan. Menjadi ulama besar. Bahkan para tabi'in berguru kepada beliau. Para imam-imam besar itu muridnya beliau. Beliau tinggal di Mekah sampai akhir hayatnya. Jadi meninggalkan profesi menyamun, mengabegal, dan fokus menimba ilmu di Mekah Al-Mukarramah, di Masjid Haram, berguru kepada para sahabat yang tersisa, dan menjadi guru bagi para tabi'in yang masih ada. Namanya Qadi Iyad. Kita sebut aja Mang Iyad ya, bukan? Mantan begal. Tapi jadi gurunya para ulama. Nah, ketika dia menyamun, ketika dia ngerampok, ngebegal gitu, udah Islam. Tapi nyak itu profesinya begal gitu. Tadi teh kan iman teh begitu kan. Dibungkut, kemudian hartanya dirampok begitu. Tiba-tiba ada seorang korban pembegalan itu baca ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Ini ayat ini, ayat ke-16 surat Al-Hadid. Tidakkah sampai waktunya hai orang beriman untuk melembutkan hati kepada Allah? Tundukkan hatimu pada Allah. Akhirnya Qadi Iyad ini berpikir, jangan-jangan ini ayat tentang saya. Lalu dia merenung secara mendalam, memikirkan, mempelajari itu ayat. Kok orang itu bisa baca ayat itu pada konteks yang saya sedang ngebegal gitu. Dia baca ayat itu, bergetar hatinya, merinding kulitnya itu. Ini ayat tentang saya. Maka dia bertaubat. Dia bertaubat, hijrah, menjadi orang baik-baik, orang soleh. Dia tinggalkan sebagai ketua komplotan penyamun dan begalnya, lalu memfokuskan diri iktikaf di Masjidil Haram, belajar agama sampai jadi ulama dan menjadi rujukan ulama. Tidak ada tulisan para ulama kecuali mengutip kepada beliau. Namanya Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad. Nah, apa pesan atau hikmah dari ayat ini? Pesannya adalah kita orang-orang yang sudah beriman
apakah sudah merasakan kekhusyuan dalam iman kita? Sudahkah iman itu terasa lembut, manis gitu, indah, resep, ajeg, nyaman, dingin, tumakninah, atau belum? Atau masih iman yang masih ngudag-ngudag ka itu ka dieu gitu. Nah, kalau belum, ayat ini patut jadi renungan kita. Marilah sama-sama kita berusaha untuk melembutkan hati kita yang keras dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ajmain, kalau sudah bel mau azan, kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.